Perkenalkan, nama saya Latifa Aulia Salsabila dengan NPM 202221500503. Pendekatan penelitian yang pertama ada pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Criswell adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif. Jadi, berdasarkan pendapat di atas bahwa di dalam sebuah penelitian kualitatif, pengetahuan diperoleh melalui interpretasi dari berbagai perspektif dari semua orang yang terlibat dalam penelitian tersebut. Jadi, bukan hanya dari penelitian itu sendiri. Contoh, peneliti ingin mengetahui pengalaman siswa yang menjadi korban perundungan atau bullying di sekolah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi di sini peneliti tidak menghitung berapa banyak kasus bullying, namun sebaliknya peneliti berkonsentrasi pada cara siswa mengalami dan memahami peristiwa tersebut dengan melakukan wawancara yang mendalam terhadap beberapa siswa dan sehingga menunjukkan hasil bukan berupa angket, namun cerita personal yang menyimpulkan bahwa pengalaman bullying tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga berdampak pada emosional, sosial, dan berdasarkan makna yang diberikan oleh korban. Slide berikutnya di sini ada pendekatan kuantitatif. Menurut Criswell, pendekatan kuantitatif adalah sarana untuk menguji teori objek dengan memeriksa hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini pada gilirannya dapat diukur biasanya menggunakan instrumen, sehingga data yang terukur dapat dianalisis menggunakan prosedur statistik. Jadi, berdasarkan pendapat di atas, pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang objektif dan terukur. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk menguji teori dan menganalisis bagaimana variabel berhubungan satu sama lain dengan menghubungkan statistik dan angka. Contohnya, pada judul pengaruh lama waktu belajar terhadap nilai matematika siswa SMP. Jadi, teori yang diuji, semakin lama siswa belajar, semakin tinggi nilai matematikanya. Variabelnya terdiri atas variabel bebas dan terikat, yaitu variabel bebasnya lama waktu belajar dalam hitungan jam, dan variabel terikatnya yaitu nilai ujian matematika. Instrumennya menggunakan kuesioner untuk mengetahui rata-rata waktu belajar siswa per hari dan data nilai matematika yang diambil dari hasil ujian sekolah. Analisis statistiknya menggunakan uji korelasi person untuk melihat hubungan antar dua variabel, sehingga menghasilkan korelasi yang positif dan signifikan. Artinya, semakin lama waktu belajar, semakin tinggi nilai matematikanya. Baik, slide berikutnya di sini ada pendekatan campuran. Menurut Criswell, pendekatan campuran adalah penyelidikan yang menggabungkan atau mengaitkan bentuk kualitatif dan kuantitatif. Ini melibatkan asumsi filosofis pengguna pendekatan kualitatif dan kuantitatif, serta penggabungan kedua pendekatan tersebut dalam sebuah studi. Jadi, berdasarkan pendapat di atas, pendekatan metode campuran menggabungkan dua pendekatan penelitian, kuantitatif berbasis angka, pengukuran, dan statistik, dan kualitatif berbasis makna, pengalaman, dan narasi. Contohnya, pada sebuah penelitian efektivitas program bimbingan belajar terhadap prestasi dan motivasi siswa SMA. Jadi hasil kuantitatifnya menunjukkan nilai siswa meningkat, dan hasil kualitatifnya yaitu mendukung temuan itu dengan cerita siswa bahwa mereka merasa lebih termotivasi dan terbantu. Baik, slide berikutnya ada
Desain penelitian. Jadi desain penelitian menurut Sujarweni adalah suatu rencana tentang bagaimana mengumpulkan dan mengolah data agar penelitian yang diharapkan dapat tercapai. Berdasarkan pendapat di atas, desain penelitian digunakan untuk merancang dan mengatur seluruh proses penelitian agar berjalan secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi, desain penelitian ini membantu peneliti dalam menentukan langkah-langkah yang akan dimulai dan pengumpulan data, analisis data, hingga penarikan kesimpulan. Contohnya, dalam sebuah penelitian tentang pengaruh metode belajar daring terhadap hasil belajar siswa SMA. Contoh tersebut menggambarkan bahwa desain penelitian sangat penting untuk menentukan strategi, metode, dan prosedur yang akan digunakan dalam proses penelitian. Hal ini dikarenakan dapat membantu peneliti dalam merancang langkah-langkah secara sistematis sehingga hasil yang diperoleh diharapkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Baik. Di sini ada hakikat desain penelitian menurut Ahmad. Desain penelitian adalah rencana atau strategi yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian, menguji hipotesis, dan mengontrol variabel atau fokus penelitian. Jadi, berdasarkan pendapat di atas, desain penelitian digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian, menguji hipotesis, dan mengontrol variabel atau fokus penelitian. Dengan kata lain, desain penelitian menjadi landasan utama yang mengarahkan seluruh proses penelitian agar berjalan secara sistematis dan objektif. Contohnya, sebuah penelitian tentang pengaruh pembelajaran berbasis proyek terhadap kemampuan menulis teks narasi siswa SMP. Contoh di atas menggambarkan bahwa desain penelitian sangat penting untuk menentukan langkah-langkah teknis dalam proses penelitian melalui pemilihan subjek, perlakuan, hingga cara mengukur hasil. Dengan desain yang tepat, peneliti dapat mengontrol variabel yang relevan dan memperoleh hasil yang sah dalam menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis serta membantu dalam menjaga konsentrasi fokus penelitian agar tidak melebar keluar tujuan awal. Pada salindia berikutnya, hakikat desain penelitian. Menurut Silain, desain penelitian merupakan semua langkah yang dibutuhkan dalam perencanaan dan pelaksanaan sebuah penelitian. Jadi berdasarkan pendapat di atas, desain penelitian digunakan untuk merancang semua secara menyeluruh langkah yang akan diperlukan dalam sebuah penelitian, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Jadi desain ini membantu peneliti dalam menentukan arah, metode, serta prosedur yang tepat agar sebuah penelitian dapat berjalan secara sistematis dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sini contohnya, seorang guru bahasa Indonesia ingin mengetahui bagaimana implementasi model pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning dalam meningkatkan kemampuan menulis cerpen pada siswa kelas 11 di salah satu SMA negeri. Jadi contoh di atas menggambarkan bahwa studi kasus memungkinkan peneliti memahami fenomena secara utuh dalam konteks spesifik. Desain penelitian ini membantu peneliti untuk merancang langkah-langkah terencana dan tersistematis dalam mengungkap suatu fenomena. Salindia berikutnya di sini ada jenis desain penelitian. Jenis desain penelitian secara umum dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis. Antara lain, yang pertama ada penelitian eksperimental, yang kedua ada survei, yang ketiga ada
studi kasus, yang keempat ada penelitian longitudinal, yang kelima ada penelitian deskriptif. Salindia berikutnya di sini jenis yang pertama adalah penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental menurut Sugiono yaitu penelitian eksperimental bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam kondisi terkontrol. Jenis penelitian ini sangat kuat dalam menguji hubungan sebab akibat. Jadi, dapat dijelaskan bahwa penelitian eksperimental merupakan metode yang tepat digunakan apabila peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh suatu perlakuan atau intervensi terhadap hasil tertentu, misalnya dalam dunia pendidikan, psikologi, dan kesehatan. Contohnya, sebuah penelitian tentang pengaruh penggunaan metode pembelajaran berbasis proyek terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 11. Jadi, penelitian ini menggunakan desain penelitian eksperimen karena peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan signifikan dalam kemampuan berpikir kritis antara siswa yang mendapat perlakuan dan yang tidak mendapat perlakuan, serta untuk menguji secara objektif hubungan sebab akibat antar variabel dengan mengontrol faktor-faktor yang lain yang memungkinkan mempengaruhi hasil. Jenis desain berikutnya ada penelitian survei. Menurut Sugiono, penelitian survei digunakan untuk memperoleh data dari populasi besar melalui kuesioner atau wawancara. Penelitian ini sering digunakan untuk menggambarkan karakteristik sikap atau perilaku dari responden secara luas. Desain penelitian di survei pada umumnya dimanfaatkan untuk mendeskripsikan ciri-ciri suatu populasi, menemukan hubungan antar variabel, serta menguji hipotesis tertentu. Dalam pelaksanaannya, peneliti bisa mengumpulkan data melalui instrumen seperti angket, wawancara, dan format tetap atau teknik observasi yang ditetapkan pada sampel yang dianggap dapat mempresentasikan keseluruhan populasi yang menjadi fokus penelitian. Contohnya, sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan pembelajaran daring di sebuah universitas. Jadi, penelitian ini menggunakan desain penelitian survei karena peneliti ingin mengumpulkan data dari populasi yang besar dan beragam, serta menggambarkan bagaimana pandangan mahasiswa terhadap layanan pembelajaran secara menyeluruh tanpa melakukan manipulasi variabel seperti dalam eksperimen. Salindia berikutnya di sini ada penelitian studi kasus. Menurut Sugiono, penelitian studi kasus merupakan pendekatan kualitatif yang memfokuskan pada suatu kasus atau fenomena tertentu secara mendalam dan menyeluruh. Penelitian ini cocok untuk konteks yang unik atau kompleks dengan batas-batas kasus yang jelas. Jadi, menurut pengertian di atas, desain penelitian studi kasus berfokus pada eksplorasi secara menyeluruh terhadap suatu kasus tertentu dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, bukan sekedar untuk menguji hipotesis. Contohnya, dalam sebuah penelitian yang dilakukan untuk menelusuri proses implementasi kebijakan literasi baca tulis di suatu sekolah dasar di daerah terpencil. Jadi penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus karena peneliti ingin memahami secara mendalam dinamika dan realitas yang terjadi dalam suatu lingkungan sekolah tertentu yang memiliki karakteristik yang khas dan tidak dapat digeneralisasikan secara langsung dan ke konteks lain. Penelitian berikutnya ada penelitian longitudinal. Menurut Sugiono, desain penelitian longitudinal adalah desain yang mengamati perubahan dan perkembangan variabel yang sama pada subjek yang
sama dalam jangka waktu tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana individu, kelompok, atau suatu fenomena yang berubah seiring waktu. Jadi, pada pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa desain penelitian longitudinal adalah desain yang digunakan untuk mengamati perkembangan dan perubahan variabel yang sama pada subjek yang sama dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, seorang peneliti melakukan pengamatan terhadap perkembangan motivasi belajar siswa selama masa sekolah menengah, kelas 7 hingga kelas 9. Jadi penelitian ini menggunakan desain penelitian longitudinal karena peneliti ingin mengetahui perubahan motivasi belajar dalam kurun waktu tertentu pada kelompok yang sama. Dengan metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi motivasi siswa terhadap secara bertahap dan berkelanjutan. Jenis desain penelitian yang kelima ada penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Sugiono adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Dapat dijelaskan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai suatu variabel dan kondisi tertentu tanpa perlu menguji hubungan sebab akibat. Penelitian ini sering digunakan untuk memotret situasi atau karakteristik populasi tertentu pada saat tertentu. Contohnya, seorang guru ingin mengetahui tingkat minat membaca siswa, maka ia menyebarkan kuesioner terhadap siswa di kelas tersebut untuk mengukur frekuensi membaca, jenis bacaan yang disukai, dan waktu yang dihabiskan untuk membaca setiap minggunya. Jadi, penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif karena peneliti hanya ingin menggambarkan tingkat dan pola minat membaca siswa tanpa menghubungkan dengan faktor-faktor lain seperti prestasi akademik atau latar belakang keluarga. Jadi tujuan utamanya adalah memberikan gambaran nyata tentang kondisi minat baca siswa di sekolah tersebut. Baik, salindia berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nurul. Pada Saudari Nurul dipersilahkan. Baik, di slide selanjutnya ini kita akan membahas waktu dan tempat penelitian. Yang pertama ini ada hakikat waktu penelitian. Menurut Pramita dan kawan-kawan pada tahun 2021, waktu penelitian merujuk pada rentang masa yang dibutuhkan oleh peneliti untuk melakukan observasi dan penggalian data selama di lapangan. Lamanya, waktu penelitian ditentukan sendiri oleh peneliti sesuai dengan kebutuhannya. Nah, berdasarkan dari pernyataan yang telah dibacakan tadi, dapat ditegaskan bahwa waktu penelitian adalah hal yang fleksibel, ditentukan oleh peneliti berdasarkan kebutuhan dan tujuan penelitiannya, khususnya selama proses pengumpulan data di lapangan. Contohnya itu seperti sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara tingkat stres dan kualitas tidur pada mahasiswa selama semester akhir. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan sekali pada mahasiswa semester akhir. Dari penelitian ini kita dapat mengamati hubungan antara dua variabel atau tingkat stres dan kualitas tidur pada satu titik waktu tertentu, yaitu semester akhir. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada korelasi antara tingkat stres dan kualitas tidur pada mahasiswa periode tersebut. Nah, di selanjutnya ini kita bisa dilihat ada jenis waktu penelitian. Waktu penelitian dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama berdasarkan durasi dan pendekatannya, yaitu yang pertama ada penelitian longitudinal dan penelitian cross-seksional. Menurut
Pramita dan kawan-kawan pada tahun 2021. Baik, di slide selanjutnya ini ada pengertian dari penelitian longitudinal menurut Pramita dan kawan-kawan tahun 2021. Menurut penelitian longitudinal adalah pola atau perubahan yang merupakan suatu kajian pada hasil berdasarkan responden yang sama dalam periode waktu yang berbeda dengan selang waktu yang sama atau hampir sama. Artinya penelitian dilakukan berulang kali untuk mengetahui perubahan dan pola tertentu. Berdasarkan pendapat di atas bahwa penelitian longitudinal ini unggul dalam menggambarkan dinamika perubahan suatu variabel dari waktu ke waktu dan mengungkapkan hubungan kausal yang kuat, tetapi memerlukan perencanaan yang matang, sumber daya cukup, dan strategi retensi subjek yang efektif. Contohnya itu seperti sebuah penelitian dilakukan untuk mengamati perkembangan kemampuan membaca anak-anak dari usia 6-10 tahun. Penelitian melakukan evaluasi tahunan terhadap kemampuan membaca anak-anak tersebut selama 4 tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati perubahan dalam kemampuan membaca anak-anak seiring bertambahnya usianya. Dengan mengumpulkan data secara berulang dari subjek yang sama, peneliti dapat melihat pola perkembangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Baik, di slide selanjutnya ini ada penelitian cross-seksional menurut Pramita dan kawan-kawan tahun 2021. Penelitian cross-seksional merupakan pola yang secara langsung mengukur hakikat dan kecepatan perubahan dari sekelompok sampel yang berbeda, peringkat dan karakteristiknya. Penelitian dilakukan dalam satu waktu yang sama. Berdasarkan pendapat di atas, tujuannya itu bukanlah untuk melihat perubahan dari waktu ke waktu, tetapi untuk mengukur atau menunjukkan kondisi, ciri, atau hubungan antar variabel pada saat yang sama. Contohnya itu hubungan antara tingkat pendidikan dengan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada remaja di kota Jakarta. Penelitian dapat memilih remaja dari berbagai tingkat pendidikan SMP, SMA, dan mahasiswa. Remaja tersebut diberi kuesioner pada hari yang sama atau dalam rentang waktu yang singkat. Peneliti tidak meneliti mereka kembali di kemudian hari. Tujuannya untuk melihat apakah tingkat pendidikan berkaitan dengan tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Selanjutnya di sini ada hakikat tempat penelitian. Tempat penelitian menurut John W. Creswell pada tahun 2015, tempat penelitian adalah lokasi atau konteks di mana peneliti mengumpulkan data yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pemilihan tempat penelitian harus mempertimbangkan kesesuaian dengan tujuan penelitian dan aksesibilitas untuk memperoleh data yang diperlukan. Berdasarkan pendapat di atas, pemilihan lokasi yang relevan memastikan variabel serta fenomena yang ingin diteliti memang benar-benar terjadi di sana. Tanpa relevansi, data yang dikumpulkan bisa tidak mencerminkan konteks atau kondisi objek penelitian sehingga hasil studi gagal menjawab rumusan masalah. Contohnya itu, seseorang peneliti ingin meneliti dampak penggunaan media sosial terhadap motivasi belajar siswa sekolah dasar. Untuk itu, mencoba memilih sebuah sekolah dasar di Jakarta sebagai tempat peneliti. Dalam contoh tersebut, pemilihan sekolah dasar sebagai tempat penelitian sesuai dengan tujuan studi, yaitu memahami perilaku siswa sekolah dasar. Lokasi tersebut memungkinkan peneliti untuk mengamati langsung interaksi siswa dengan media sosial dan mengumpulkan data melalui wawancara atau kuesioner. Selain itu, pemilihan sekolah di Jakarta mempertimbangkan
aksesibilitas dan izin yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Nah, di sini ada manfaat dari menentukan waktu dan tempat penelitian. Menurut Pramita, pada tahun 2021, menentukan waktu dan tempat penelitian secara tepat merupakan langkah krusial dalam proses penelitian. Waktu dan tempat penelitian merujuk pada periode yang direncanakan untuk melaksanakan seluruh tahapan penelitian mulai dari persiapan hingga pelaporan, yaitu yang pertama ada efisiensi kegiatan, kedua ada ketersediaan subjek, yang ketiga ada validitas data, yang keempat ada pengolahan resiko, yang kelima ada aksesibilitas, keenam ada keberagaman data, dan yang terakhir ada ketersediaan narasumber. Yang pertama ini ada efisiensi kegiatan. Menurut Pramita, pada tahun 2021, kegiatan dalam penelitian bermanfaat untuk memberikan efisiensi. Peneliti dan tim mengetahui tahap kegiatan dari awal hingga akhir sehingga pembagian tugas menjadi tepat sasaran. Berdasarkan pernyataan di atas, jadwal penelitian yang terstruktur mencegah terjadinya jeda kosong atau penumpukan tugas di satu tahap, sehingga proses berjalan mulus tanpa pemborosan waktu maupun tenaga. Contohnya itu, peneliti mengalokasikan 2 minggu untuk penyusunan instrumen, lalu angket dan pedoman wawancara, dan 4 minggu untuk pengumpulan data, dan 3 minggu untuk analisis. Karena jadwal rincian sudah disusun, tim langsung bergerak dari tahap persiapan ke pengumpulan data tanpa menunggu revisi yang tak perlu, memastikan penelitian selesai tepat waktu. Lalu selanjutnya yang kedua ada ketersediaan subjek. Pengolahan waktu yang baik membantu peneliti menghindari masa sibuk responden, sehingga subjek peneliti lebih mudah diakses. Menurut Pramita, pada tahun 2021, berdasarkan pendapat di atas ini, bisa disimpulkan untuk menghindari masa sibuk responden, kita dapat memilih nih waktu-waktu yang baik untuk menghindari masa-masa responden sibuk. Dan contohnya itu survei kepuasan belajar siswa di sebuah SMP dilaksanakan pada bulan Februari setelah masa orientasi dan sebelum ujian tengah semester. Pada Februari, siswa telah menyesuaikan diri dengan ritme pembelajaran dan belum menghadapi tekanan ujian sehingga responden lebih kooperatif dan data yang dikumpulkan lebih lengkap. Yang ketiga ini ada validitas data. Pengumpulan data waktu yang tepat memastikan kondisi lapangan mencerminkan situasi normal sehingga hasil penelitian valid. Pramita 2021. Berdasarkan pendapat di atas ini, menghindari periode libur panjang, cuaca ekstrim, ataupun momen khusus misalnya perayaan lokal, menjaga konsistensi variabel situasional dan psikologis subjek sehingga data menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Contohnya itu penelitian kepuasan kerja karyawan pabrik dilakukan pada minggu ketiga Maret, bukan pada saat libur nasional. Karena aktivitas pabrik berjalan seperti biasa, karyawan juga melaporkan persepsi mereka dalam keadaan kerja rutin untuk menghindari bias positif atau pasca bonus atau negatif saat libur panjang. Dan yang keempat ini ada pengolahan risiko. Menurut Pramita, pada tahun 2021, timetable yang membuat buffer time membantu meminimalkan risiko keterlambatan dan hambatan tak terduga. Berdasarkan pendapat di atas ini, dengan cadangan waktu buffer, peneliti dapat mengantisipasi keterlambatan izin, cuaca buruk, ataupun dinamika responden tanpa memperpanjang keseluruhan jadwal
jadwal penelitian. Contohnya itu, dalam jadwal utama disisihkan 1 minggu ekstra setelah fase wawancara untuk penjadwalan ulang apabila narasumber berhalangan hadir. Lalu juga ketika dua guru batal wawancara karena ada tugas mendadak, peneliti juga dapat menggunakan minggu cadangan itu untuk menjadwal ulang, menghindari perpanjangan proyek, dan menjaga deadline akhir. Yang kelima ini ada aksesibilitas. Menurut Pramita pada tahun 2021, penetapan lokasi penelitian harus mempertimbangkan aspek aksesibilitas, biaya, tenaga, dan perizinan orang operasional penelitian lancar. Berdasarkan pernyataan di atas ini, lokasi yang mudah dijangkau meminimalkan biaya transportasi dan waktu perjalanan serta menyederhanakan proses pengurusan izin dengan pihak berwenang setempat. Contohnya itu peneliti memilih SD Negeri A yang berlokasi 2 km dari rumah riset universitas. Karena dekat, tim peneliti dapat berangkat pulang pergi pada hari yang sama, menghemat anggaran dan mempermudah kunjungan lapangan berulang. Dan yang keenam ini ada keberagaman data. Lokasi yang menawarkan keberagaman data memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif menurut Pramita pada tahun 2021. Berdasarkan pendapat di atas ini, dapat dilihat nih, memilih setting dengan populasi yang heterogen, usia, latar belakang, sosial, ekonomi, budaya, memperkaya perspektif dan meningkatkan kedalaman analisis. Contohnya itu penelitian kebiasaan membaca siswa diambil di 3 sekolah, 1 di pusat kota, 1 di pinggiran, dan 1 di desa. Perbandingan data antar sekolah menggambarkan pengaruh faktor geografis dan sosial ekonomi terhadap minat baca dan menghasilkan temuan yang lebih generalisasi. Dan yang terakhir ini ada ketersediaan narasumber. Lokasi penelitian harus menyediakan narasumber yang relevan dan cukup banyak agar data terpercaya. Pramita pada tahun 2021. Berdasarkan pendapat di atas tadi ini, ketersediaan informan guru, guru, siswa, orang tua, atau profesional mempermudah triangulasi data dan validasi temuan melalui berbagai perspektif. Contohnya itu studi tentang implementasi kurikulum PAIKM dilakukan di SMKX, tempat terdapat 10 guru mata pelajaran PAIKM dan 300 siswa. Banyak guru dan siswa sebagai narasumber memudahkan peneliti melakukan wawancara mendalam dan observasi berulang untuk memperkuat keandalan data. Baik, selanjutnya ada simpulan. Materi mengenai metode pendekatan desain penelitian serta waktu dan tempat penelitian membantu kita memahami bagaimana suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis. Metode penelitian adalah cara atau langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Pendekatan penelitian menggambarkan sudut pandang atau cara pandang peneliti dalam mengkaji masalah seperti pendekatan kualitatif ataupun kuantitatif. Desain penelitian merupakan rancangan atau kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana penelitian dijalankan mulai dari awal sampai akhir, serta itu waktu dan tempat penelitian, menjelaskan kapan dan di mana penelitian dilakukan agar jelas konteks serta kondisi saat data dikumpulkan. Semua sebagian ini penting agar penelitian menjadi terarah, sistematis, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.